الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم معاشر المسلمين rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala masih menyempatkan kita di Jumat yang pertama di bulan Syawal ini untuk melaksanakan ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah yang insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di tempat yang dimuliakan oleh Allah pula insyaallah. Salawat serta salam kita kirimkan kepada yang mulia junjungan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu kita sudah melewati bulan Ramadan, bulan yang mulia. Kita telah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan lamanya untuk melaksanakan berbagai kegiatan, berbagai amal, khususnya beribadah puasa. Yang tentu ibadah puasa ini memerlukan fisik yang kuat. Kita telah ditempa selama 1 bulan lamanya untuk senantiasa berlaku istiqamah, untuk senantiasa menjalankan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua jerih payah yang telah kita lakukan itu sebagai satu catatan amal soleh kita di hadapannya dan menjadi bekal kelak ketika kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kembali, akan menyampaikan usia kita hingga di Ramadan berikutnya. Karena Ramadan mungkin telah melewati kita, tapi belum tentu usia kita akan bisa memasuki Ramadan berikutnya. Maka para ulama salafus saleh di masa yang lalu, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Mereka berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya mereka bisa menuai beragam pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di bulan yang mulia itu. Dan kemudian 6 bulan setelah bulan yang mulia itu berlalu, mereka tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal-amal kami selama bulan Ramadan yang telah lalu. Mereka tidak membiarkan begitu saja Ramadan terlewat begitu saja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlunya kemudian kita bersikap istiqamah atau menetapkan pendirian kita untuk melanjutkan kembali apa yang telah kita tanamkan, apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, kemudian kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istiqamah itu adalah persoalan yang sangat sulit. Yang sangat sulit. Kita mungkin sholat 5 waktu sangat sulit untuk kita lakukan. Kita setiap tahun berpuasa juga sangat sulit kita lakukan.
kita salat lail sangat sulit kita lakukan untuk istiqamah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 112 memerintahkan kepada Rasulullah ketika itu dan juga tentu kepada kita umatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Tetaplah mengokohkan pendirianmu di jalan Islam ini sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat akan bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Ketika ayat ini turun di dalam tafsir Sofwatut Tafasir, Imam Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa Nabi menyatakan bahwa tidak ada ayat yang lebih sulit dibandingkan ayat ini. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa cepat sekali uban Anda tumbuh? Cepat sekali rambut Anda beruban?" Maka apa jawaban Nabi ketika itu? Beliau menyatakan bahwa ubanku ini tumbuh karena ayat ini. Ayat ini dan ayat-ayat yang lain. Saudara-saudara, ayatnya surat Hud ini. Ini ayat yang sangat berat untuk bersikap istiqomah. Ini jadi beban pikiran bagi Rasulullah SAW, sehingga itu semakin mempercepat proses tumbuhnya uban beliau. Sampai-sampai sahabat bertanya. Jadi memang ayat ini luar biasa. Ya, memerintahkan kepada kita semua untuk istiqamah, dan istiqamah itu Nabi sendiri merasakan begitu sulitnya untuk bersikap istiqamah. Kita mungkin ketika masuk bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan semua pintu-pintu kebaikan. Kita bisa melakukan setiap kebaikan dengan begitu mudahnya. Allah membukakan pintu-pintu surga. Kita bisa melakukan berbagai macam amal-amal soleh begitu mudahnya. Allah menutup dengan seerat-eratnya kunci pintu neraka itu, sehingga setiap hamba itu sangat mereka cenderung untuk melakukan kebaikan. Tapi ketika berlalu Ramadan, ini tidak bisa kita jamin. Bahkan ketika melewati Ramadan, kita mungkin sering melakukan ibadah tepat 5 waktu. Mungkin di luar Ramadan kita kadang-kadang bisa ya di akhir-akhir waktu melakukan ibadah sholat 5 waktu. Kita sering datang ke masjid, tapi ketika keluar dari bulan Ramadan, kita tidak lagi meramaikan masjid. Yang ketika di bulan Ramadan mereka menutup aurat bagi wanita, tapi ketika keluar dari bulan Ramadan kembali menutup aurat mereka. Di dalam bulan Ramadan mereka melakukan banyak perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi keluar bulan Ramadan mereka kembali melakukan keburukan-keburukan. Jadi memang begitu sulitnya istiqamah ini. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya bahwa ketika sahabat bertanya tadi, mengapa begitu cepat tumbuh ubanmu wahai Rasulullah? Nabi mengatakan bahwa karena ayat inilah kemudian uban itu tumbuh, karena beban pikiran yang beliau rasakan betul. Ya, surat Hud ayat 112. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal apa saja kita perlu bersikap istiqomah? Setidaknya ada 3 bentuk sikap istiqomah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah istiqomah dalam hal akidah. Maka selama bulan Ramadan kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat meminta kepada apapun yang kita minta kepada Allah. Satu-satunya tempat untuk beribadah. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, begitu banyak zikir-zikir kita. Maka keluar dari bulan Ramadan, maka tetaplah kita bersikap istiqomah di dalam berakidah.
Ya, tidak sedikit saudara-saudara kita maaf yang mereka kemudian karena bujuk rayu daripada mungkin agama-agama yang lain kemudian mereka keluar dari agama ini. Tidak lagi menjadikan akidah Islam sebagai acuan, sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka. Maka penting kiranya kita bersikap istiqomah di dalam persoalan akidah ini. Karena persoalan akidah inilah persoalan yang sangat penting. Inilah yang memisahkan kita dengan akidah yang lain atau dengan orang-orang yang lain. Karena dengan akidah Islam yang kita pegang ini, sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amal soleh itu dengan baik. Tapi sebesar apapun amal soleh yang kita lakukan, kalau akidahnya bukan akidah seorang Muslim, maka di mata Allah tidak ada nilainya sama sekali. Jadi akidah ini sebagai penentu diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sikap istiqamah yang kedua adalah istiqamah di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selama bulan yang mulia ini, yang telah lewat kemarin, kita melaksanakan berbagai macam amal soleh, khususnya ibadah puasa. Ibadah puasa adalah salah satu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks kehidupan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Karena Islam itu terbagi ada 3 dimensi. Ada dimensi yang bersifat hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu akidah dan ibadah. Yang kedua, ada dimensi hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu berkaitan dengan persoalan-persoalan makanan, minuman, pakaian, dan dimensi yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, maka kita sebagai seorang mukmin, ketika kita telah melewati bulan yang mulia ini, marilah kita bersikap istiqamah dalam menjalankan setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para ulama salaf tadi, mereka kemudian selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa diterima amal ibadah puasa mereka selama bulan puasa yang kemarin, dan tentu itu harus ditopang oleh amal-amal ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, istiqamah dalam persoalan syariat ini sangat penting, karena syariat ini akan memberikan kebaikan dan akan memberikan rahmat bagi kehidupan kita. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah jalbul masalih wa darul mafasid. Rahmat itu adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Jadi ketika kita melaksanakan syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan kita dari keburukan-keburukan dan akan memberikan kita kebaikan-kebaikan. Inilah yang akan menjadi berkah dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami turunkan keberkahan dari langit dan kami keluarkan dari bumi keberkahan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sikap atau bentuk istiqamah yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah istiqamah dalam perjuangan. Umat Islam ini punya agenda yang besar. Apa agendanya? Istinaf hayatul Islam, untuk melanjutkan kehidupan Islam, menegakkan syariat Islam dalam kehidupan mereka. Itu agenda besar. Agenda besar bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena itu akan memberikan kebaikan sebagaimana saya katakan tadi. Karena pangkal kerusakan yang menimpa umat ini, pangkal keterpecah belahan yang menimpa umat ini, karena tidak terlaksananya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan mereka. Berbagai macam bentuk kerusakan, kemaksiatan, sebagainya, dalam segala bidang kehidupan, karena menjauhkan
ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan mereka. Kita bisa menengok sejarah kaum muslimin di masa yang lalu. Umat Islam, mereka bisa maju dalam segala aspek kehidupan karena mereka tetap berpegang dengan agamanya. Tapi umat Islam saat ini bisa terbelakang ketika mereka melepaskan ajaran Islam itu dari kehidupan mereka. Tidak perlu kita mencontoh Barat, karena Barat itu mereka bisa maju karena melepaskan agama mereka. Kenapa? Karena agama mereka tentu tidak memberikan solusi atas kehidupan mereka, tapi Islam memberikan solusi yang bersifat menyeluruh. Inilah agenda besar kita kaum muslimin. Maka tetaplah istiqamah dalam perjuangan untuk bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan Islam sebagaimana yang pernah Rasul dan para sahabat contohkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersikap istiqamah bukan hanya di bulan Ramadan, tapi keluar dari bulan Ramadan yang mulia itu kita tetap dalam rangka taat kepada Allah, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan Ramadan akan tetap kita dapatkan di bulan-bulan berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.